Anda semua siap untuk belajar firman? Yang siap katakan amin. Pagi hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Petrus gitu ya. Kenapa kok kita mau belajar dari Petrus? Karena pada saat momen yang tepat ada di dalam kehidupan Petrus gitu ya. Petrus orang yang sama melangkah keluar dari perahu gitu ya. Untuk berjalan di atas air ketika Yesus berkata, kemarilah. Dia berani keluar dari atas perahu dan dia berjalan di atas air. Lalu bukan hanya dia berjalan di atas air gitu ya. Orang yang bisa mengidentifikasi Yesus ketika Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku? Dia bisa berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan bukan hanya itu, Petrus adalah orang yang bisa menyaksikan transfigurasi Tuhan Yesus. Di atas gunung, yaitu Tuhan Yesus ketika berubah dan menampakkan diri, ada Elia dan ada Musa di sana. Tetapi gitu ya, ketika dia berada di dalam keadaan yang gak baik gitu ya. Momen baik dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Tetapi ketika momen yang gak baik, dia bisa menjadi orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Orang yang sama, mengalami sesuatu yang luar biasa. Orang yang sama juga, yang menyangkal. Dari Petrus ini kita bisa melihat kehidupan kekristenan seringkali up and down. Kalau pas hatinya lagi baik, kita bisa jadi orang yang luar biasa. Tapi kalau hatinya gak baik, kita juga bisa jadi orang yang hancur-hancuran. Namun Petrus ini ketika ia mengalami sesuatu dari Tuhan gitu ya, ia menjadi orang yang bangkit. Makanya judul firman Tuhan saya pagi hari ini, Learn from Failure. Artinya belajar dari kegagalan. Coba kita buka sama-sama 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Ya sudah menemukan, katakan puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah salam. Ini salam dari Petrus. Surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Katakan pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri,
tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kita garis bawahi sampai di sana terlebih dahulu. Saya mau jelaskan sedikit gitu ya, dari salam dikatakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Ini surat ditulis oleh Pak Petrus secara langsung gitu ya. Dari salamnya ini kita bisa melihat sebuah pengakuan iman gitu ya, yang terjadi atas kehidupan Petrus. Dan bukan hanya pengakuan iman, tetapi sebuah kebanggaan atas tugas yang diembannya, atas tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadanya. Dia memberikan salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Orang yang diutus oleh Tuhan. Coba dari suratnya ini kita bisa melihat, bangga gak sih kita ini sebagai murid Kristus? Bangga gak sih kita ini sebagai orang Kristen? Orang yang diubahkan oleh Tuhan itu selalu bangga dengan apa yang dia punya, yaitu Tuhan di dalam hidupnya. Sekalipun Petrus ini pernah menyangkal Tuhan, pernah jatuh, pernah gagal, tetapi Petrus ini adalah orang yang belajar dari kegagalan sehingga ia menjadi orang yang bangkit. Orang yang dulunya menyangkal Tuhan Yesus menjadi orang yang begitu bangga dengan Tuhan Yesus. Dia katakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus, artinya orang yang dipilih, orang yang diutus oleh Tuhan. Bangga gak kita menjadi pemimpin-pemimpin di tempat ini? Bangga gak kita ketika kita punya Kristus di dalam diri kita? Petrus ini menulis surat kepada orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan yang terus-menerus untuk iman mereka. Orang-orang ketika surat ini ditulis gitu ya, orang-orang di sana ini mengalami sebuah penganiayaan. Dia mau lakukan ini nggak bisa, kekristenan begitu pada waktu itu sangat terbatas ruang geraknya. Dan yang luar biasa, Petrus ini menulis surat kepada orang-orang tersebut. Dia menguatkan mereka. Petrus ini sedang mendorong mereka untuk bertahan melalui penderitaan mereka. Dan mengingatkan mereka bahwa ada reward yang menanti kehidupan mereka nantinya. Petrus menguatkan mereka, yang sabar. Bahwa percobaan yang kamu alami ini gak akan seberapa dibandingkan dengan mahkotanya nanti. Dibandingkan dengan reward yang akan engkau terima. Dari surat yang Petrus tulis ini kita bisa melihat bahwa ini bukan Petrus yang asal bicara. Ini bukan Petrus yang celometan biasanya. Ini bukan Petrus yang orang yang selalu terburu-buru, orang yang emosional, orang yang pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Bukan orang yang mudah patah, mudah kecewa. Tetapi ini adalah Petrus yang mengalami sebuah pendewasaan di dalam iman. Ketika saya membandingkan firman Tuhan ini dengan Petrus yang ketika orang tanya, kamu salah satu murid dari dia. Petrus berkata bukan. Dia reject Tuhan. Lalu setelah dia reject Tuhan, dia belajar dari kegagalan, dia belajar dari kesalahan, dia mulai bangkit dan dia menulis surat di dalam 1 Petrus ini. Saya melihat tulisannya ketika saya merenungkan, ketika Petrus menuliskan surat ini, saya melihat Petrus yang begitu gagah perkasa. Saya melihat seorang Petrus yang begitu luar biasa kehidupannya. Seorang yang belajar dari masa lalunya. Dan yang terpenting dia berjalan dengan Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa ide terbaik, pelayanan terbaik takkan pernah berhasil jika kita berjalan sendiri. Itu akan berhasil ketika apa? Ketika kita berjalan dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus. Orang Kristen yang efektif selalu akan berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Dari Petrus ini kita bisa belajar apa sih? Bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan? Coba kita lihat ayat ke-13. Dikatakan seperti ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Katakan akal budi. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lihat, dari ayat ke-13 sampai ayat yang ke-16 kita bisa melihat bahwa inilah rahasia Petrus bagaimana ia ini belajar dari kegagalan masa lalu. Petrus tahu bahwa ia punya kelemahan, Petrus tahu bahwa ia pernah gagal. Tapi fokus dan disiplin dirinya memberikan dasar untuk ia memperoleh kehidupan yang kuat. Dia tahu apa yang harus ia bangun di dalam dirinya supaya ia enggak terus gagal. Supaya ia enggak hidup di dalam masa lalu. Petrus terus belajar. Dan ini adalah pelajaran yang cukup sulit bagi Petrus gitu ya. Di ayat 13 sampai ayat ke-16. Selama 3,5 tahun menjadi tahun yang sulit di mana Petrus ini terus belajar. Tuhan mengubah Petrus dari yang orang yang terburu-buru, orang yang celometan, keras menjadi seorang yang bijaksana dan rendah hati. Coba kita lihat bagaimana cara Petrus belajar dari kegagalan. Ayat 13. Dikatakan seperti ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Cara yang pertama dikatakan siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang pertama, bagaimana Petrus ini belajar dari kegagalan adalah belajar ikat pikiran kita. Yang pertama. Dikatakan sebab itu siapkanlah akal budi kita. Pikiran kita ini harus terus disiapkan. Pikiran kita ini harus terus diperbarui. Roma 12 ayat yang kedua firman Tuhan katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita ini mau mengalami sebuah perubahan maka pikiran kita ini harus berubah. Selama pikiran kita ini gak berubah, maka kehidupan kita tak akan pernah berubah. Jadi apa yang ada di dalam akal budi kita ini harus terus diperbaharui. Kita gak boleh, firman Tuhan katakan kamu gak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa yang ada di pikiran kita ini gak boleh melulu soal dunia. Tapi apa yang ada di pikiran kita ini harus apa yang Kristus pikirkan. Makanya firman Tuhan di ayat ke-13, sebab itu siapkanlah akal budi kita. Kalau kita mau berubah, maka pikiran kita ini harus terus kita siapkan. Firman Tuhan katakan, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kita harus ikat pikiran kita sehingga kita dapat terus sadar dan fokus bukan dengan yang kelihatan, tapi apa yang dibaliknya itu. Kita gak boleh melihat dengan keadaan yang hari ini. Kita berpikir tentang pencobaan yang ada. No, kita gak boleh melihat pencobaan yang ada. Karena pencobaan itu firman Tuhan katakan itu untuk menguji iman kita. Untuk menguji iman kita. Tapi kita harus bisa berpikir gitu ya. Untuk melihat apa yang ada di balik ini semua. Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Apa yang ada di pikiran kita akan menjadi kata-kata, akan menjadi tindakan, akan menjadi kebiasaan, hingga akan menjadi nilai hidup kita. Betapa powerfulnya pikiran kita. Makanya Petrus ini ajarkan harus ikat pikiranmu. Kalau engkau mau berubah, engkau nggak mau hidup di dalam kegagalan, maka pikiran kita harus diikat. Kenapa dikatakan engkau harus mengikat pikiranmu? Engkau harus siapkan pikiranmu. Karena yang bisa menyiapkan pikiran kita bukan lagi Tuhan. Tapi kita. Pikiran itu sama dengan hati. Firman Tuhan berkata jagalah hatimu. Artinya orang lain tidak bisa jaga hati kita. Hanya kita yang bisa jaga. Tuhan tidak lagi bisa jaga hati kita loh. Tuhan jaga hatiku, yang Tuhan gak bisa jaga. Yang bisa jaga hati kita, pikiran kita. Itu kita sendiri. Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk kita menjaga hati dan menjaga pikiran kita. Pasangan kita gak bisa jaga pikiran kita. Tapi kita yang bisa menjaga pikiran kita. Makanya saya katakan belajar ikat pikiran kita. Dikatakan mengikat pikiran itu artinya kemanapun kita pergi. Kita harus bawa pikiran itu pergi juga bersama dengan kita. Kita gak bisa izinkan pikiran kita ini kemana arah hidup kita gitu ya. Artinya seperti kemana kita melangkah gitu ya. Kalau kita ini menjauhi Tuhan maka pikiran kita akan ada di sana. Tapi begitu sebaliknya juga ketika kita ini mendekat kepada Kristus. Maka pikiran kita juga akan ikut di situ. Makanya ikat pikiranmu. Belajar ikat pikiranmu. Petrus berpikir gitu ya. Apa yang menjadi
pembelajaran saya ketika Petrus ini gagal gitu ya. Petrus berpikir, dia pernah berkata, menurutmu siapa aku? Lalu dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Mesias itu powerful. Dia berpikir Yesus datang sebagai Mesias, sebagai Raja untuk menang. Tapi ternyata Yesus ditangkap dan Yesus disalib. Petrus berpikir harusnya Yesus itu gak bisa ditangkap. Harusnya Mesias itu pasti menang. Tidak terkalahkan. Tetapi ketika dia melihat Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus tidak membalas. Petrus berpikir, apakah dia ini memang Mesias? Makanya ketika ada orang, ketika dia mulai memikirkan, mulai meragukan Tuhan Yesus gitu ya. Orang datang, bukankah kamu salah satu dari dia? Lalu Petrus berkata, aku bukan. Aku bukan. Apa yang ada di pikiran kita, itu adalah tindakan yang akan kita ambil. Petrus memikirkan hanya apa yang kelihatan. Tapi dia tidak berpikir apa yang ada di balik itu. Di balik peristiwa salib, di balik peristiwa penangkapan Tuhan Yesus. Petrus gak bisa melihat itu. Karena apa? Karena apa yang ada di pikirannya itu hanya sebatas apa yang kelihatan. Makanya kalau kita mau berubah, ikat pikiran kita. Iblis tahu ketika ia berhasil menguasai pikiran kita, maka ia akan mendapatkan kendali penuh atas tubuh kita. Siapa yang mau berubah di sini? Ikat pikiranmu. Firman Tuhan jelas, sebab itu siapkanlah akal budimu. Tuhan mau bawa kita naik dan bukan turun. Tuhan mau bawa kita ini masuk di dalam kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Oleh sebab itu pikiran kita pun juga harus disiapkan. Bisa enggak pikiran kita masuk ke sana? Bisa enggak pikiran kita dibawa Tuhan ke sana? Kalau pikiran kita, aduh itu enggak mungkin. Maka itu enggak akan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. KKR Kupang kemarin itu mengubah pikiran kita semua, para panitia, termasuk hamba-hamba Tuhan. Bahkan Pastor Philip pun ketika dia berkata, Tuhan membawa kami melihat bahwa iman itu enggak boleh kecil. Kita ekspektasi 12.000, ternyata 3 kali lipat yang datang. Pertanyaannya hari ini ketika Tuhan bawa kita masuk di dalam 30.000, pikiran kita siap enggak? Betapa powerfulnya pikiran kita. Jangan bawa pikiran kita kepada hal-hal yang kotor. Kalau pikiran kita sesuatu yang kotor, sesuatu yang enggak kudus, maka hidup kita pun juga akan berjalan ke sana. Katakan amin. Katakan amin. Lalu yang berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari Petrus? Belajar dari kegagalan. Yang pertama adalah belajar ikat pikiran kita. Yang kedua adalah ayat ke-14 coba. Dikatakan seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan adalah belajar jaga hatimu. Pertama, ikat pikiran kita. Kedua adalah jaga hati kita. Kita harus mencegah pola lama menembus hati kita. Dikatakan gini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu, katakan hawa nafsu. Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, pada waktu masa lalu. Pada waktu kamu masih gak tahu. Tahu gak sifat dosa itu membuat pattern di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kalau kita pernah jatuh di dalam satu dosa, gagal di dalam satu area, maka iblis itu akan membentuk pattern di dalam kehidupan kita. Dan ketika pattern itu terbentuk, maka kita berpotensi kembali ke pattern tersebut. Itu cara kerja iblis. Dia akan membentuk pattern. Makanya orang yang sudah jatuh di area ini, dia akan berpotensi jatuh di dalam dosa yang sama. Makanya firman Tuhan jelas, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu yang mengendalikan pada masa lalumu. Kita harus mencegah pola lama menembus hati kita. Pola lama itu akan selalu ada di dalam diri kita. Kita gak boleh biarkan pola lama itu menguasai kita. Simpel aja gini. Siapa yang sudah punya anak? Yang sudah punya anak pasti pernah punya orang tua, betul? Betul ya? Kan gak mungkin tiba-tiba lahir. Tiba-tiba muncul gitu ya. Kayak Mr. Bean mungkin jatuh dari atas. Kan gak mungkin. Selalu punya orang tua. Nah, didikan orang tua kepada kita. Itu akan jadi pattern dalam diri kita. Apa yang orang tua kita pernah lakukan kepada kita. Seringkali kita lakukan kepada anak kita. Itulah pattern. Jadi seringkali apa yang orang tua kita lakukan. Kalau itu baik, benar. Ya puji Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar juga. Tapi ketika orang tua kita, apa yang orang tua kita lakukan itu mungkin membekas di dalam hati kita. Seringkali pattern yang sama kita lakukan juga. Kita berikan pattern itu kepada anak-anak kita. Sebetulnya cara kerja dosa, cara kerja iblis juga sama. Ketika kita pernah jatuh di dalam satu dosa, satu area gitu ya. Iblis itu langsung membuatkan sebuah pattern. Sebuah jalur. Dan itu cukup membekas sehingga apa? Kita bisa jatuh ke tempat hal yang sama. Ketika kita gak menjaga hati kita. Makanya firman Tuhan jelas. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu selalu ada. Selalu ada. Tidak ada manusia yang kebal dengan persoalan hati. Jangan turuti, artinya akan selalu ada. Tapi bagian kita, jangan turuti. Bagian kita yang menjaga hati kita. Kita mau taat kepada Tuhan, ataukah kita mau taat kepada pattern yang iblis itu sudah bentuk di dalam kita. Iblis itu akan selalu mendakwa kita, mengintimidasi sehingga dia akan terus ingatkan kita kepada masa lalu. Kepada masa lalu. Dia akan selalu ingatkan kita kepada masa lalu. Dia akan kembalikan ketika kita mau maju, iblis kembalikan kita ke masa lalu. Ketika kita mau jalan lagi, iblis ingatkan lagi. Sama seperti bangsa Israel, dia mau keluar dari Mesir, iblis ingatkan masa lalu. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya. Kalau di pikirannya selalu, di sana pasti lebih enak. Aku nggak perlu kerja, udah dapat makan. Tapi ingat, dia di sana budak. Di sini orang merdeka. Ketika dia mau keluar dari Mesir menuju Kanaan, selalu iblis coba balikan keadaan, mengingatkan kembali, hatinya dibawa kembali. Enak di sana, ada bawang, ada semangka, ada ikan. Selalu dikembalikan. Iblis itu selalu mengingatkan, mengintimidasi, mendakwa kita. Supaya kita ini kembali lagi ke masa lalu. Orang yang emosional mau berubah gitu ya. Dikembalikan lagi menjadi orang yang emosional. Lewat apa? Lewat perkara-perkara yang terjadi dalam hidupnya. Yang membuat dia mau gak mau itu pingin marah. Tapi firman Tuhan jelas. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti. Maka kita harus jaga hati kita. Petrus secara khusus memperingatkan terhadap nafsu sebelumnya. Yang tidak hanya akan mengalihkan perhatian mereka. Tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan mereka. Orang ketika dia mengalami sesuatu pencobaan. Selalu ujungnya adalah pengennya kembali ke masa lalu. Ini yang saya pelajari. Dari yang bukan Kristen, begitu Kristen menghadapi pencobaan. Aduh, ikut Tuhan itu kok tambah susah hidupku ya. Pernah gak dengar kata-kata seperti itu? Itu hidup ikut Tuhan kok tambah susah. Enakan dulu gak ada masalah. Padahal bukan gak ada masalah, selama hidup orang pasti punya masalah. Tapi iblis itu akan selalu membawa kita kembali ke masa lalu. Makanya firman Tuhan, jadilah anak-anak yang taat.
Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Pulang dari tempat ini, yang namanya hawa nafsu untuk kembali ke masa lalu tetap akan ada di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan jelas katakan jangan turuti. Makanya kita perlu menjaga hati kita. Gak bisa kita berkata, kamu harus jaga hatiku yang gembala saudara, pemimpin saudara, suruh jaga hati. Gak bisa. Hanya kita yang bisa jaga hati kita. Makanya ketika kita mau diingatkan masa lalu oleh iblis gitu ya. Kita harus berkatakan dalam hati kita, jangan turuti hawa nafsu pada masa lalu. Katakan amin. Dan yang ketiga, bagaimana Petrus ini belajar dari kegagalan. Ayat 15. Dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana belajar dari kegagalan adalah belajar arahkan lifestyle kita, gaya hidup kita. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Menjadi kudus itu harus jadi lifestyle kita. Menjadi kudus itu harus menjadi gaya hidup kita. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Kita harus mengejar kekudusan. Kita harus mengejar kebenaran. Satu-satunya cara untuk mencapai kekudusan adalah dengan meneladani model yang Kristus berikan buat kita. Makanya firman Tuhan, ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan itu kudus. Gimana kita menjadi kudus? Ketika kita ini lihat apa yang Tuhan kerjakan. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Pak susah Pak, kan Dia Tuhan. Kita juga harus ingat, Dia juga manusia. Dia juga manusia. Kekudusan itu harus menjadi lifestyle kita. Berat gak jadi kudus? Ya saya bilang kalau posisi kita dari startnya dari orang yang gak kudus, gak benar, jadi kudus, ya susah. Tapi ketika posisi kita ini menjadi orang Kristen, sudah dari orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kudus susah gak? Enggak. Karena buat saya, ketika berada di dalam sebuah kekudusan kebenaran, ngelihat sesuatu yang gak kudus, saya disuruh lihat dan saya suruh kembali ke sana. Saya berkata gak mau lah. Loh kenapa gak mau? Kan lebih enak. Enggak lah. Dari gak kudus ke kudus itu susah Pak. Susah Bu. Kalau sudah berada di posisi hari ini, ngapain kita mau kembali ke masa lalu? Sedangkan orang dari masa lalu itu berlomba-lomba pengen jadi seperti kita loh. Orang dunia itu berlomba-lomba mau jadi seperti kita. Kalau kita bisa duduk di tempat ini, bisa mengalami Tuhan, bisa datang ibadah, bisa CG, tertanam, bertumbuh. Orang lain itu pingin mengalami kayak kita. Ngapain kok kita mau kembali? Satu kali gitu ya, ini mungkin sudah sering saya ceritakan. Di dalam sebuah reuni gitu ya, ini saya belajar sih. Saya belajar dari kesalahan gitu ya. Saya punya teman-teman SMA yang cukup nakal-nakal juga waktu itu. Dan suatu kali, awal-awal pelayanan saya 2013 dia. Awal-awal menjadi seorang gembala, 2012, 2013. Teman-teman saya ini mengadakan sebuah reuni SMA. Itu untuk yang pertama dan untuk yang terakhir saya ikut. Ketika reuni, saya izin sama istri, saya mau izin ikut reuni sama teman-teman. Gak ada ceweknya, cowok semua. Oke, istri saya kasih izin, saya ikut. Saya mulai datang ke sana, ketemu dengan teman-teman cowok yang gak ada ceweknya. Mereka mulai, ketika saya datang itu, mereka pada minta maaf. Maaf ya bos geng, gitu ya. Bos geng kan gak minum.
Mereka pada minum bir waktu itu situ. Bukan melarang birnya. Mereka minum. Tapi lifestyle-nya yang, kalau udah kebiasaan minum ya itu lifestyle. Itu yang. Nah ketika mereka mulai minum, bukan minum apa? Ya udah saya soft drink deh. Minimal ada soda-sodanya. Saya mulai pesen soft drink, dia mulai ngobrol, wah pembicaranya udah ngalur ngidul Bapak Saudara, udah nggak jelas. Saya ketika ada di sana, saya ini jadi nggak nyambung sama mereka. Apa yang mereka bicarakan tentang wanita, tentang ini, saya udah nggak nyambung, pikiran saya udah nggak nyambung. Lifestyle-nya udah beda. Nah salah satu teman saya, cowok, dia berdiri. Dia belum menikah, sudah menikah. Dia berkata seperti ini. Dia panggil saya, bos geng. Kenapa kok masih muda melayani Tuhan penuh waktu? Karena enak kayak kita ini, gak ada terikat, masih free, bebas. Masih bebas, masih free. Kalau bos geng kan sudah gak bisa. Satu istri, ya sudah satu cukup. Ya kan? Kalau kami masih bisa, sekalipun punya istri, kami masih bisa punya simpanan. Gak kepingin, kan masih muda. Nah ketika saya dengar kayak gitu ya, karena enak kami, hidup kami bebas, gak ada yang kekang. Istri kami pun gak bisa larang kami. We have everything, kita punya semuanya. Nah, saya langsung berdiri, saya datang ke tempat ini bukan menjadi suami yang takut sama istri. Tapi saya datang ke tempat ini menjadi suami yang menghargai istri. Kedua, saya datang ke tempat ini bukan menjadi seseorang yang mengkhianati istri. Tetapi menjadi suami yang setia kepada istri. Untuk saya, jadi seperti kamu, hidup di dalam dosa, enggak perlu waktu lama. Detik ini, saya bisa lakukan itu. Saya bisa loh jadi kayak kamu selingkuh, bisa enggak setia bisa. Sekarang aja bisa. Saya jadi seperti kamu, hidup gak benar. Sekarang gak usah kamu suruh, gak usah kamu ajarin, saya bisa lakukan. Saya jadi orang yang emosional, gak perlu diajarin. Hari ini kalau saya mau pukul kamu, saya juga bisa. Iya kan? Kamu masih panggil saya bos geng, saya pukul kamu pun kamu gak akan pernah balas. Kamu pasti masih takut. Tapi saya gak mau. Kenapa? Karena jadi seperti kamu mudah. Tapi kamu jadi seperti saya, seumur hidup belum tentu bisa. Pakai uangmu yang kamu bilang kamu punya segalanya, kamu jadi seperti saya nggak bisa dengan uangmu. Kalau kamu yang punya semuanya harta dunia, nggak bisa jadi seperti saya. Kenapa kok saya mau jadi seperti kamu? Ya saya nggak mau. Kenapa? Karena posisi saya sudah benar. Hidup saya udah benar. Jadi mana yang lebih hebat? Hidupmu lebih hebat? Atau hidupku, lifestyleku lebih hebat? Kalau kamu bilang hidupmu lebih hebat, kamu gak bisa jadi seperti aku masalahnya. Kalau kamu bilang hidupku lebih hebat, ya jelas kenapa? Karena aku bisa menjadi seperti kamu sekarang juga. Makanya lifestyle kekudusan itu hebat. Hidup di dalam kebenaran menjadi lifestyle itu hebat. Kalau ada orang dunia bilang kamu, oh kamu gak keren, kamu gak gaul, kamu gak hebat. Kita balik aja, kamu jadi seperti saya yang kamu gak bisa. Jadi suami yang mengasihi istri, jadi suami yang mengasihi anak. Orang dunia, bapak dunia gak bisa. Menjadi bapak, orang tua yang mengajarkan kebenaran kepada anaknya. Sekalipun orang, oh gak keren itu. Tapi kita tetap lebih hebat. Karena orang dunia gak bisa lakukan itu. Tapi kalau kita menjadi orang bapak dunia, bisa. Bisa. Dengan mudah. Dengan mudah. Karena firman Tuhan jelas katakan,
Bapak yang jahat aja bisa memberikan pemberian yang baik. Apalagi Bapak kita di surga, betul kan? Kita menjadi Bapak yang jahat bisa juga. Gampang. Tapi Bapak yang jahat jadi seperti Bapak yang di surga, nggak bisa. Sulit. Makanya kalau hari ini kita berada di tempat ini, kita hidup di dalam sebuah lifestyle kebenaran. Engkau harus bangga dengan hidupmu. Engkau harus bangga dengan hidupmu. Jaga pikiran, ikat pikiran, jaga hati, dan belajar arahkan gaya hidup kita. Kekudusan itu normal. Jangan bilang, aduh kudus ya susah. Enggak, itu normal bagi kita. Itu sesuatu yang biasa bagi kita. Justru dunia itu sesuatu yang gak biasa. Kalau kekudusan itu normal gitu ya. Kita tinggal mengarahkan aja kehidupan kita kepada kebenaran. Halo amin. Ketika kita mengarahkan kehidupan kita, gaya hidup kita kepada kekudusan. Firman Tuhan jelas katakan, tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan orang gak bisa mengalami Tuhan. Begitu kita hidup kudus, hidup benar. Apapun yang kita pegang, apapun yang kita jalani, kita akan encountering Christ, mengalami Tuhan. Pekerjaan kita benar, hidup kita benar, bisnis kita benar, maka pekerjaan dan bisnis kita pun akan mengalami Tuhan. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang mau berubah? Bisa angkat. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadar